Kuriani Tuhatta asa tapukka parmingguotta martangiang mahita ibagas rohat tabe. Jauh-jauh tu parsaoran nabadia. Hamuna akan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pinuji matuhani naung pasauton bagabagana ima hasasaor nitod di parbadia na tapes tahod dohot tahalason sadarion. Di parningotan ari haroro nitod di parbadia sadarion paiparuhon parningotata dilehod debatado todina mangingani paiparuhon dohot margogoyhon hita laho mangoloy ibana jongjong huria di portibi alani tod di porbadia do namangula majo papunguhon dohot pahotton partaoran ni akana porsea ima naginoaran huria. Muliate matutu usopahon hami tu adopamu ali debata uparhatokot hami dotot dim tot di perbadiai dan mengajari hami asa merbisuk manada huaso dot agogon mi jalana marguguihon hami mangulahon sulu ningulun hami Nuaik pe songon hataridaan nilas ni rohatta maka mauliatehon saluhut papahena ni debata kapangiar masuarata laho sumupahon pujiatta marede mahita. hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tot di parpadia na tumo palangit dohot tanoon
Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonok kutuhamu rohanai baru, dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok kudo roha batu siat daging muna, jala lehonok kutuhamu rohana marpak ilalaan. Jala lehonok kumatodiku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mapahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku, akka uhupu pe radodota muna, jala batu muna do. Jehova do depata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamu ma akka pelian pestai, sahat rodi akka taduk ni langgatan. Didongani Tuhan depata mahita, kita on saluhutna, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi, jala mengajari rohani akkana porsea di hatam, marhite-hite tod di parbadia. Suruma toddim tod di parbadia, surohanami, asatung uparhatopot kami, hodo hanguluan nami, asalohot kami tuho, marhite-hite haporseaon nasitong, saibu hama, rohanami marhite-hite toddim, asatoktong go dame rohanami, makalason hagogoon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asaunang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujar naroa mana mangasi marhite-hite goar ni debata
ai dinatarsosak, dohok ditangiang, dohok dipuji-pujian dosi dohonon goarni debata. Atong rak manginogogo mahita, tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahopar tu patikmi. Amin. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Narodo hami nuaing tuado pamu manganggukon parsoryon nami dinamasa marah hinorhoni sahit kopit sapulusia godo biar tuado pihami na pola mapahen ganggu dohot kaporsyaon nami. Teropsian hami na gabe marsikor. Jala marukil hinorhon ni unang tung tabunihon bohim madadokpon hami. Alai asima roham di hami. Alusi mahami. Jala say tangihon mahami. Na jow hami tuho. Ale debata ni hatuaon nami. Ali Tuhan debata, asi maroham dihami, sa lehon madihami haporsyaon na mangulu, ay hodo na hupapos dihami, na paluahon hami siyan maray. Unang tulak hami siyan adopanmu, tangihon mapangidoan elek-elek namion. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, di ida hodo si taonon, namasa kumaliang hami, hinorhon ni sahit kopit sapulusia na mapahen gabelam mabiar kami di parnguluon nami. Tung marpangotak si tutudo si taononon di tonga-tonga ni bangsto nami nang diluat portibyon. Masih holdo kami naing rak marpungu muse di tonga-tonga ni bagas joromi alay mabiar naing kami unang laos gabe dohot kami para raton sahit kopit sapulusion. Mabonosat do kami mamikiri si panganon nami ala hurak tetu akap patsamotan nami. Terop do nang akadongan nami namasohot siyan ulaon nabe ala sotar bahebe mardala nakaperusahaan di bangso nami. Asi maroham salpuhon maparsoryon ala ni kopi sapulusion sian sadok portibyon. Asi maroham dihami ali Tuhan
salpuhom ma parsorionon sian ngulu nami, asaboi tumihu sumuang hami mangula ulaon nami, jala terpahen hami musir ramar saur mamuji kuarmi, di perpunguan ni huriam nabadiyai. Ale Tuhan debata pargogo na hatu dosan, para siroha na sumurong, say tata ma akadadana na uliling subuhi bimartikola, na mabahen bobonosan roha na sidabe, sayunang paloas masohot akka, sita-sita ni roha na sida, say lehon ma pikiran matorang, di na sidabe, asa toktong rade na sida marsiajar di bagas nabe, paima sumuang hami, dian tori magoy. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, asi maroham dihami, salehom madihami haporsiaon na mangulu, ay hodo na huhaposi hami, natuk paluahon hami sian mara kopi sa pulsiaon. Ale Tuhan debata pargogo na hatu dosan, para si roha na sumurong, tata ma kaluhut ak kadongan na ikon aguan ulaon, nuaeng, ala di pasohot sian inganan perkerijuan nabi, asima roham dinasida, sayunang loas, madabu tupad delean, alai papos marohan nasida makirim, dinadumenggan, di jaloon nasida, duk sumuang hamis sian sori magoy. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, say tangihon ma suara nami, jala asi maroham dihami. Ale Tuhan debata, tata masaluhut kami akan naong, markoy-koy nuaing, laho majalahi bokal ni parngoluon tiap hari, akadongan na sodapotan si panganon ganupari, say patongon maak kapidong sigak na boy, turuang mo para dehon si panganod di hami. Tupahi sa dongan na boy, manarihod dongan na. Naolo marsilehon-lehon, siyan akka na adong dinasidabi. Tupahi ng dohot kuriam, di sa dok portibyon, ang giat tungboy huriami, toktong marsahala, laho makatidakon asini roham. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, say tangihom ma suara nami, jala asi maroham dihami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, tata ma nang doho pamareta ni bangso nami, akka pangubati, dohot sude akka na mangula aria doho borngin. Lao magkabasi akadongan nami nahon na sakit ala ni corona. Ulam do na sida dito nga ni bangso nami asatung saw sakap at mo di portibyon. Paloas ma mardames sonang roha nami pamarita nami dohot raya na. Asa dos roha nami laho manggotap hararat ni virus corona bihasyanganon. Kosapindo haporusan nami jala marhaposat uhodo hami. Sailehon madihami hangoluan si ganupari. Jala palua mahami siyan hagogotan. Namasan waeng pasonang jala apulima kami akan nahinoktok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Tuhanku, pastikan tugasku. Yesus hujan dihapus siang, dada
baga-baga ni debata songonondo hata ni Jehovah unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho nunga pola pujo goarmu au napunaho asangapon ma di debata na digitjang. Amin. Epistel dihita di minggu sadarion Galatia 5 ayat 16 1 26. Turpuk epistel di pesta parjolo parningotan ni hasasaur nitod di perbadia sadarion tersurat di Galatia 5 ayat 16 1 26. Marsikat sorin mahita majaha alayodo udok marguru tutod di imahamu marparange unang pasaut kamu hisap-hisap ni dagingi. Ay na maralonto dido sakat-sakat ni daging jala maralot daging ido sinakat ni todi namasyaluan doi asa unang dipasaut hamu inang ido ni rohamuna alay molo ditugiot todi ihamu nang kinongkoman ni patik kamu Alay tadapdo parulaon ni daging ima parmainanon ahodaron pargadobuson hasipelebeguon adatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahian bunuh-bunuh parmaguhon parmusuhon jala akan asumantusi naung hupabuan na jolo tuhamu songoni do nang nuay nang tianon ni akan na mangulahon si songoni harajaw ni debata alay akoto parbue ni todi holong dohot las ni roha dame dohot lapas ni roha habasaron habasaon aporteaon alabohon dohot hatomanon dang maralo patik dokpa ap kasi songoni alay akan na kinongkoman ni Kristus Jesus dipersilak to dagingna rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap iya dung dipangolu tod diihita ta parangehon matod dii unang matayahi hasangapon na rumar unang mar ha tapan manang mar masilatean ima sahatna martua doakan at mangihon hata ni debata jala naupyoksa. Amin. Tugu Maha
Tidakon maha porseaot tai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuon si Maria nagabe-gabea siaton di parbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus na mata terpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa-tuwa na torudong ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamo ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi parbadia jala arok sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat dan Keuangan minggu ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020. Romawi 1, Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus, Pentakosta. 1. Hari ini, Minggu 31 Mei 2020 adalah Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus, Pentakosta pertama. 2. Hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah Pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Kita mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing masuk pukul 19 WIB dan khusus minggu ini acara kebaktian rumah tangga diliburkan. Romawi 2, Keuangan. Uang masuk minggu tanggal 24 Mei 2020 untuk kas jemaat Rp37.822.000, untuk pembangunan Rp21.588.918. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari demahita las papungo pelea. Sungguh
Kasini rohama dihamu dohot dame siat bebata mata dohot jenanakna Tuhan Yesus Kristus nang siantor di porbadia. Amin. Salam Uriani tuhata tajahama hatani debata na tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu onok dutolu ayat 10 sada 114. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan untuk kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun kita berada, secara khusus jemaat HKBP Cibinong, kita masih tetap beribadah di rumah dan kita mendengar khotbah ini di rumah kita masing-masing. Semoga firman Tuhan ini menjadi tuntunan bagi kita menghadapi situasi yang tidak dapat kita ketahui sampai kapan COVID ini. Doa saya agar COVID ini cepat berlalu, dan secara khusus doa saya agar seluruh jemaat HKBP Cibinong tidak ada yang terkena penyakit COVID ini. Kalau imbasnya pasti ada, buktinya kita beribadah di rumah, ini karena COVID. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyapa kita, dan firman Tuhan tetap adalah kebenaran, walaupun itu kita dengar di gereja maupun di rumah masing-masing, tidak berkurang nilai. Pada saat ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, sebagaimana dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri, tapi dia akan mengutus Roh Kudus, meminta Bapaknya mengutus Roh Kudus untuk menyertai hidup murid-muridnya sampai akhir zaman, kemanapun mereka pergi. Kenapa Yesus mengutus murid-muridnya? Karena Yesus tahu bahwa Roh Kudus sangat dibutuhkan untuk mengendalikan hidup mereka. Mari kita sama-sama di rumah kita masing-masing, kita secara pribadi mengatakan, saya butuh tuntunan Roh Kudus. Ya, kita semua mengatakan sekali lagi, saya butuh tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Dari nats yang kita baca tadi, ini sebenarnya disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel di pembuangan, dan umat Nabi Yesaya menyerukan kepada umat Israel bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya
akan menuntun umatnya. Kenapa Yesaya berbicara demikian? Yang saya pelajari ada 3 hal keadaan umat Israel di pembuangan. Pertama, yaitu umat Tuhan yang tidak mempunyai visi. Jadi mereka sudah terlalu lama hidup di pembuangan. Mereka sudah terlalu lama mengalami penderitaan. Nabi-nabi silih berganti berbicara tentang masa di mana mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan ini kitab Yesaya ini adalah kitab Trito Yesaya, di mana dalam Deutro Yesaya yang kedua sudah dibicarakan bahwa Tuhan akan segera membebaskan mereka. Tapi apa yang Yesaya janjikan sampai sekarang belum terrealisasi. Makanya banyak umat yang tidak lagi punya visi. Bagaimana orang kalau tidak lagi punya visi? Yang pasti akan membosankan. Hidup begitu-begitu saja. Ada orang yang tidak punya visi, setelah tua dia mengatakan, kok hidup begini-begini aja ya? Kemarin begini, sekarang begitu, mungkin besok juga begitu. Jadi hidup ini terasa berputar-putar. Jadi kalau orang tidak punya visi, hidupnya membosankan. Dan hidupnya juga begitu-begitu juga, tidak ada perkembangan. Nah, pikirannya hanya terpaut kepada masalah hidup sehari-hari. Saya pikir zaman sekarang juga banyak orang yang begitu. Jadi dia tidak punya visi. Apa yang dia lakukan sekarang, yaitu yang dilakukan kemarin. Dan apa yang dia lakukan sekarang, itu juga yang dilakukan oleh orang lain. Hidupnya tidak beda dengan orang lain, karena dia tidak punya visi. Dia tidak akan melihat kemana arah saya pergi. Jadi membosankan, menjemukan, atau cenderung hanya gitu-gitu doang. Hidupnya gitu-gitu doang. Kalau misalnya umat Kristen pada saat ini di Cibinong, dia tidak punya visi, coba lihat aja kehidupannya. Bagaimana kalau presiden kita tidak punya visi? Lihat, bangsa itu tidak akan maju, tidak akan ada perubahan. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak punya visi? Lihat, keluarga itu juga tidak akan ada kemajuan. Hidup begitu-begitu aja. Bagaimana kalau pemimpin di gereja tidak punya visi? Ya begitu-begitu aja. Lihat aja HKBP Cibinong selama ini 50 tahun begitu-begitu aja. Kenapa? Salah satu sebab pemimpinnya tidak punya visi. Dia tidak tahu mau dibawa kemana jemaatnya ini. Jadi begitu terus, hari berlalu begitu-begitu saja. Jangan sampai kepala keluarga atau bapak dan ibu di rumah tidak punya visi. Menjemukan Pak bagi anak-anak Anda nanti. Kamu harus berpikir terus, harus terus lihat sekarang kita mengarah kemana ini dan apa tujuan hidup kita, supaya nanti jangan terkejut sudah tua baru tahu ternyata hidup hanya seperti itu. Yang kedua, ada juga umat yang hanya punya mimpi terus, keinginan dan cita-citanya banyak. Saya masih teringat itu lagu Sirin Tohara, seandainya aku punya sayap. Nah, jadi punya mimpi, dan mimpinya selalu yang indah-indah. Tidak salah kalau punya mimpi yang indah-indah, tapi apa artinya cita-cita, mimpi-mimpi yang indah-indah kalau kita tidak bergerak, berubah menuju kepada kemajuan? Ini yang ketiga, umat Tuhan yang berjuang untuk merealisasikan mimpi-mimpinya
apapun tantangan yang harus dia hadapi. Jadi buat Nabi Yesaya tidak peduli mereka masih dalam pembuangan, tapi dia masih berjuang terus merealisasikan mimpi-mimpinya, visinya. Walaupun jemaat banyak yang sudah tidak lagi bersemangat untuk kembali pulang ke negaranya, tapi Yesaya selalu menggaungkan dan selalu menghidupkan semangat umat Israel di pembuangan. Kamu harus pulang, kamu harus berubah, kamu harus menjadi lebih dekat, jangan tersesat. Nah, itu keadaan pada saat itu. 3 jenis manusia: umat Tuhan yang tidak mempunyai visi, yang hidupnya membosankan. Dan yang kedua, umat Tuhan yang hanya punya visi dan mimpi tapi tidak berjuang. Tapi yang terbaik adalah umat Tuhan yang berjuang untuk merealisasikan mimpi-mimpinya. Kalau demikian, pesan apa yang mau kita lihat dari khotbah kita pada malam hari ini? Di dalam warta jemaat kita, topiknya dibuat Tuhan menuntun umatnya, Roh Kudus menuntun umatnya. Dalam bahasa Batak disebut Toddini Jahoba Namanugu Tuhasunangan. Pertanyaannya sederhana: kenapa kita perlu tuntunan Roh Kudus? Tadi kita sudah katakan satu persatu, setiap pribadi tadi bilang, saya butuh tuntunan Roh Kudus. Kenapa kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus? Yang pertama, saya buat 3 hal. Ini cepat-cepat saja saya berkhotbah karena kalian di rumah ya. Penting inti-intinya saja. Yang pertama, kenapa kita butuh tuntunan Roh Kudus? Agar hidup kita, agar hidup Anda tidak tersesat. Bayangkan ketika umat Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun kan bebas ya, 360 derajat, kemanapun mereka bisa pergi, tidak ada hambatan. Tapi tetap Tuhan memberikan tuntunan, yaitu melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, kenapa kok Tuhan harus memberikan tuntunan? Kan bebas mereka jalan mau kemana ya, bebas. Dan justru di tengah kebebasan itulah terselip satu bahaya, yaitu tersesat. Bayangkan kalau dari Jakarta terbang mau ke Singapura atau ke Tokyo, apa yang paling dibutuhkan? Kompas. Kan bebas di udara sana ya kan, nggak ada polisi, nggak ada apa. Tapi kenapa harus melihat kompas? Karena 1 derajat saja dia salah arah, dia pasti tersesat, pasti tidak tahu di mana lagi dia nanti mendarat. Hidup kita juga begitu. Kita bebas melakukan apa saja sesuka. Bapak bisa saja. Yang menghambat kita hanya aturan, etika, dan lain-lain. Tapi mau berbuat apapun, orang bebas. Tapi di dalam kebebasan itu, justru kita perlu seorang penuntun, pengendali, supaya yang mengendalikan kita bukan keinginan kita, bukan hobi kita, bukan kehendak kita, bukan nafsu kita, tapi yang mengendalikan kita adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang Kristen butuh Roh Kudus mengendalikan dirinya. Kalau tidak, kalau kita tidak terkendali, kalau kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kamu akan pas persis seperti binatang, tidak ada aturan.
tidak punya rasa malu. Lihat saja binatang itu misalnya yang di kebun binatang sana, dia kan hidup sesukanya ya, tidak berpakaian itu, tapi nggak ada rasa malu karena dia hidup, karena dia tidak dikendalikan oleh aturan. Manusia yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus juga akan bertindak seperti binatang. Dia hidup sesukanya. Dan kalau dia sudah hidup sesukanya, pasti tujuan hidupnya tidak akan terarah. Karena dia bebas melakukan apa saja. Pak, kamu butuh Roh Kudus supaya kamu dengan kelakuanmu, keluargamu tidak dipermalukan. Bu, kamu butuh Roh Kudus, minta dikendalikan Roh Kudus supaya anak-anakmu tidak terpermalukan dengan kelakuanmu. Semua kita para pemimpin juga butuh dikendalikan oleh Roh Kudus supaya kita tidak ngawur, agar tindakan kita semuanya terarah dan berjalan dengan baik. Orang yang berbuat sesukanya, orang yang ngomong sesukanya adalah orang yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Apalagi di zaman modern sekarang ini, gampang saja berita kita mendengarnya. Kalau kita tidak dengan hati-hati mengamati, menimbang dan lain-lain, kita langsung bisa tersesat. Si anu mengatakan begini, si anu mengatakan begini, kita langsung tersesat, bingung. Yang dibutuhkan adalah kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Aneh ya, banyak orang yang pintar tapi bodoh kelihatan sekarang. Banyak orang bodoh bisa membodoh-bodohi orang pintar hanya karena pintar memutarbalikkan fakta. Kenapa orang pintar kok bisa dibodoh-bodohi orang bodoh? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus di hatinya ini untuk mengendalikan tindakannya. Amin. Bah, mau nasi sik dohu bere. Kenapa kok orang-orang pintar kok bisa dibodoh-bodohi orang-orang bodoh? Karena pintar. Ini kan banyak apa? Orang gampang tersesat. Yang hanya bisa mengendalikan kita adalah Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya dikatakan kalau ada suara Roh Kudus di hatimu itu, kamu jangan pernah sepelekan itu. Kamu akan diarahkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, kenapa kita butuh tuntunan Roh Kudus? Seperti topik kita pada hari ini. Agar hidup kita, agar hidup Anda, dikatakan tadi di ayat 13, seperti umat Israel, tidak pernah tersandung. Bahkan dicontohkan tadi di ayat 13, itu ternak-ternak mereka kalau turun dari gunung ke lembah, ternaknya nggak pernah ada yang jatuh. Kenapa? Karena tidak tersandung. Kenapa tidak tersandung? Karena mereka dijagai oleh gembalanya. Demikian Yesaya menggambarkan kita. Selama kita masih dituntun oleh Roh Kudus, kakimu tidak akan tersandung. Kamu tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kenapa ada orang yang tadinya kita anggap sebagai orang yang hebat atau mungkin hamba-hamba Tuhan kok bisa tersandung? Satu penyebabnya, berarti Roh Kudus Tuhan tidak bekerja bagi dia di dalam diri dia, sehingga dia bisa tersandung. Hati-hati Pak, Bu, siapapun kita ini, seberapapun tingginya sekolah kita, seberapapun hebatnya kepandaian atau kepintaran kita, semuanya kita bisa tersandung. Yang tadinya kita anggap sebagai orang yang hebat, orang yang benar, tapi bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa bisa begitu? Pasti
Karena dia jauh dari tuntunan Roh Kudus. Maka yang kedua yang harus kita ingat, kenapa kita butuh tuntunan Roh Kudus? Agar kita tidak pernah jatuh tersandung. Kadang kita heran, orang yang tadinya misalnya pejabat ini ya, sangat kita percayai, orang semua sangat hormat kepada dia, tapi kok tiba-tiba bisa jatuh tersandung. Kenapa bisa begitu? Ya dia sudah lepas dari pengawasan Roh Kudus Tuhan. Makanya Pak, Bu, supaya hidupmu tetap bisa, ini kan naik turun itu ya, lembah dan bukit, tapi domba-domba tidak pernah jatuh. Kenapa bisa begitu? Karena dituntun oleh gembalanya. Kita juga begitu. Masalah demi masalah silih berganti, persoalan demi persoalan silih berganti kita hadapi. Kadang kita bisa senang, ketawa, tapi kadang bisa juga nangis. Nah, dalam menghadapi berbagai macam situasi ini, diharapkan kita tidak tersandung. Caranya bagaimana? Selalu minta tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, kenapa kita butuh tuntunan Roh Kudus? Seperti dimintakan topik khotbah kita. Ini yang saya pelajari dari Alkitab. Agar hidup kita tidak menjadi perusak atau troublemaker bagi orang lain. Agar hidup kita tidak menjadi perusak atau troublemaker bagi orang lain. Saya bacakan dulu Amsal 29 ayat 18. Katanya begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Yesus mengatakan bahwa salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan akan kebenaran atau hukum yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dalam kesibukan kita sehari-hari atau dalam tuntutan profesi kita, bisa saja karena kita ditekan atau apapun, kita bisa jadi lepas dari kebenaran atau lepas dari tuntunan firman Tuhan. Maka tugas Roh Kudus adalah mengingatkan akan kebenaran. Kalau digambarkan tadi di dalam kitab Amsal ini, bila tidak ada kebenaran, tidak ada wahyu, tidak ada firman Tuhan, kita ini akan menjadi liar. Tahu artinya liar kan? Bagaimana kerbau yang liar lepas dari tambatannya? Bagaimana anak Tuhan yang liar, ya sudah lepas dari gereja? Bagaimana kalau seorang gadis atau seorang ibu jadi liar? Berarti lepas dari etika kehidupan sehari-hari. Berarti orang yang liar, seperti dikatakan dalam nas ini, akan menjadi perusak bagi orang lain. Nah, kalau salah satu di antara keluarga kita yang dalam komunitasnya jadi perusak bagi orang lain, berarti dia tidak lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab yang saya tahu, Roh Kudus akan selalu mengingatkan apa yang benar, apa yang salah. Anda misalnya di kantor, gaji Anda kurang, Anda melihat kesempatan bahwa ini bisa diambil, tapi ketika Roh Kudus melihat itu dan mengatakan itu salah, ini suara hati Anda akan mengatakan jangan, itu bukan bagianmu. Di sana Tuhan bekerja. Tapi kalau Anda sudah membiasakan diri hidup dengan kebohongan atau kemunafikan atau pencurian, Roh Kudus tidak lagi mengingatkanmu karena suara hatimu sudah mati. Nah, ketika Roh Kudus tidak lagi mengingatkanmu, berarti kamu menganggap itu hal yang biasa kamu lakukan. Jadi orang yang melakukan dosa itu pertama sekali dia takut atau pasti berdebar-debar hatinya. Tapi kalau 2-3 kali dia abaikan itu suara hatinya,
dia tidak takut lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak lagi mengingatkan. Nah, kalau sudah Roh Kudus tidak lagi mengingatkan, berarti kita bebas melakukan apapun. Walaupun itu salah, yang penting sesuai dengan keinginan kita, itu akan kita lakukan. Maka jadilah hidup kita jadi berusak orang lain. Orang yang sempat atau orang yang tega, orang yang melakukan kerusakan bagi orang lain, pasti dia itu adalah menuruti hukum iblis, bukan menuruti hukum Tuhan atau roh Tuhan. Ingat itu, sederhana saja. Kamu mencoba merusak nama baik orang lain, merusak keluarga orang lain, merusak pekerjaan orang lain, berarti yang kamu ikuti bukan tuntunan Roh Kudus, tapi tuntunan setan. Amin. Ingat itu, dan Tuhan tidak akan lupa itu. Tuhan pasti akan ingatkan kita. Jadi 3 hal kenapa kita butuh Roh Kudus. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama, agar hidup kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, agar hidup kita tidak pernah tersandung. Yang ketiga, agar hidup kita tidak menjadi perusak bagi orang lain. Pesan bagi kita, ini renungkan ini, pesan bagi kita. Bila kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari hanya berpikir tentang urusan dunia ini, berarti kita adalah orang yang tidak punya visi. Ingat itu. Dunia ini tetap di sini-sini saja nih. Tidak akan kita bawa kemana-mana. Tapi kalau persoalan kita setiap hari kita hidup hanya urusan dunia saja, berarti kita sudah tidak punya visi. Tidak melihat lagi, padahal dunia sebentar saja. Habis dari kehidupan kita di dunia ini, sebentar lagi kita pensiun. Berarti kita menghidupi dunia yang lain, dunia surgawi. Orang yang punya visi, dia akan memakai kehidupan sehari-harinya, mempersiapkan diri memasuki dunia surgawi. Dan mulai sekarang dia mempersiapkan diri, memperbaiki diri, memperbaiki kelakuannya. Yang kedua, pesan, jangan sampai lupa, minta Roh Tuhan selalu mengingatkanmu. Asa unang lalap ngolum olam mamikiri portibion. Bereng daw tujolo tokidon 70 tahun dari portibion. Alay ribuan tahun na non, anggodang di surga dinarokko pilit na duay. Visimu apa? Minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Martang yang mahita. Mauliate di huali Tuhan. Pakulingi hohami marhite barita nauli di bagasan sadaryo. Asa hupangido kami, asa saur nitodim di bagasan ngulu nami. Manguluhok kami, mengendalikan kami. Asa toktongan di Tuhan dengan ngulu nami dohok pabainan nami. Unang kusigay kami masa depan nami, jala unang kusigay kami dengan nami. Lai toktong kami mapabainan na tinggan, jala terarah ngulu nami ali Tuhan mendapat pengol. Alitod di porbadia, markuaso mahotutu di bagasan roha dohot pikiran nami. Kendalihon kami ali Tuhan. Kendaliho pamangan nami, kendaliho pikiran nami, kendalihon pat nami, tiki mardalan, kendaliho dohok tangan nami, tiki mulaulaw. Unang kubay kami akan namanigay nguru ni Tuhan. Mauliate madiho. Toktong kami manatap tujulo, dala tuntun mahami. Bagasan guarnanak Tuhan Yesus Kristus, calo matang yang nami. Amin. Marid di mahita, los tapasaha maapiliata.
ali debata amanami na di benua kijang hodo harorwan ni saluhut silolehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasata mi masian na nilion mi tuhami pelian nami tuho sa jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami pelianon patibulhon harajonmu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asa lam hutadahami godang ni silolion mituhami asa lam kirkir hami maddok maulehat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata amanami naso tarasam do gudang ni siloleo mudiam tordim na badiai dilio ko tu hami jolma sumonggopi hami na leon nau margai do dilio ko tu hami jala gumudang do isian portibion do hot sian sudi pangisina oppe mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sudi habel gaun dohot amuliom naung pinapatarmu Tuhan say lehon matoddim tod di porbadia itu huriam akan olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diperbadiai jala dipatoktong hami mian di barita naulii ali tod di porbadia say pasada mahuriam na pinapungupungumi asa masih jaloan jala masih hafolongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadusa nabal gadohot na mekmet si pansi dingon nami say buas maho manesa dusa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai sayo dihon jala padumu hami tuamai asa pos rohanami maddok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabai si leo-leo huria asalam gadda torop niak kaparbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha nama maritahon abal gommu di portibion say sodangi jala pasu-pasu studi parpungon ni ala Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tau nasida saur tu parpunguan sogot say sungguli akan atarpodum jala pergugui akan agale say songgoti ma akan aneang dohot natakang marroha asa ditinggalhon nasida ajahaton nabi say parrohai akan abujok roha jala apuli akan amarsak dohot nadanguli asa unang di rupa-rupa portibion akan mengului ko say tatak ma natargogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida say ramoti mapikiran niya kapanggom-gomi panguhum dohot akkaraja asa tigor uhum jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogut say patugu ha persion nami asa toktong huingot hami nong sesa dosa nami jala buanon mu hami Tuhan nguluan sogun say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malaki dagingon panguluam mudo muse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu
sairo maharajaunmu. Sesaut maulomoni roham di banua tungaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panisanami di dusan idongan namar dosa tuhami. Unang hami to kihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin.